Kali ini Ngobras akan membahas tentang manfaat automatiskan anak hiperaktif untuk minum air hidrogen. Ya. Narasumber sekarang atau pembicara saat ini atau pembincang saat ini ngobrol asik tuntas saat ini yaitu Dr. Andi Pratama Dharma. Ya, beliau adalah, nah udah ada Dr. Andinya ya. Beliau adalah CEO dari Ruang Dokter. Kemudian beliau juga adalah konsultan dari Air Hidrogen Indonesia. Beliau juga adalah internis dan founder dari klinik Pratama Medika di Karawang. Nah, alhamdulillah Dr. Andi sudah join kembali. Iya. Ya, alhamdulillah akhirnya. Assalamualaikum Dr. Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabarnya nih dok? Alhamdulillah sehat. Bagaimana nih ruang dokternya makin ramai aja ya kelihatannya nih. Ini malah karena apa? Karena COVID jadi belum bisa bikin video-video baru, belum bisa janjian sama pembicara baru. Tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak ya dok subscribe-nya. Iya. Ya dokter, kali ini sebagai program Transcare dari Klinik Hipnopunktur, minggu kedua ini di September Ceria kita akan membahas tentang manfaat otomatiskan anak hiperaktif untuk air hidrogen, minum air hidrogen ya dok ya. Oke. Jadi kita ngobrol langsung aja. Jadi sebenarnya apa sih dok air hidrogen itu? Karena apakah sama air hidrogen itu dengan air-air mineral yang ada di pasaran? Karena tadi udah 2 kali saya coba live, udah masuk beberapa pertanyaan tadi. Oke. Ya. Jadi air hidrogen ini tuh kan di di masyarakat tuh sejak dulu tuh orang mencoba mencari apa namanya air-air yang lebih banyak yang punya manfaat khusus buat kesehatan. Nah, Ya. itu dilihatnya dari fenomena dari bahwa air-air ajaib di muka bumi itu banyak yang kayak air zam-zam, air Hita Tenryosui di Jepang, di Nordenau di Jerman, di Lourdes di Prancis itu orang pada datang ke sana terus sembuh, penyakit-penyakitnya pada membaik. Kemudian orang mulai mempelajari kira-kira apa sih sebenarnya kandungan yang berbeda dari air-air ajaib atau miracle atau healing water tadi. Nah, kemudian Ya. baru tahun 1966 itu di Jepang tuh Depkes Jepangnya mengizinkan penggunaan mesin yang bisa merubah air yang biasa digunakan sehari-hari menjadi air yang punya manfaat kesehatan seperti air-air ajaib tadi. Ternyata air-air itu tuh punya kandungan antioksidan yang tinggi ya. Kemudian ternyata beberapa dekade terakhir itu baru ketahuan bahwa jenis antioksidannya adalah jenis hidrogen. Nah, jadi disebutnya airnya itu disebut air kaya hidrogen yang punya potensi salah satunya sebagai antioksidan. Jadi kalau memang apa namanya kerusakan dari berbagai penyakit di dunia saat ini tuh para ahli itu sepakat bahwa penyebabnya salah satunya adalah kerusakan yang terjadi akibat radikal bebas secara terus-menerus dalam jangka panjang. Jadi kalau ada air yang punya potensi manfaat selain sebagai untuk merehidrasi tubuh juga punya kemampuan menetralisir radikal bebas, diharapkan bisa memiliki banyak manfaat kesehatan. Karena kan kalau orang minum antioksidan dalam waktu lama itu kepatuhannya rendah karena dalam bentuk suplemen misalnya, juga harganya mahal. Tapi kalau misalnya bisa buat sendiri di rumah, kemudian bisa dalam bentuk air, diharapkan orang akan minum antioksidan secara teratur gitu. Itu juga yang mungkin sesuai dengan bahasan kali ini untuk membiasakan anak-anak
baik yang anak yang berkebutuhan khusus atau anak yang normal gitu ya, untuk istilahnya mulai dari sekarang tuh untuk minum, mengganti air yang biasa diminumnya dengan air kayak hidrogen. Iya, iya, betul sekali. Jadi memang kira-kira air hidrogen ini air ajaib ya, dokter ya. Jadi kalau hampir mirip dengan air zam-zam tadi ya, saya kalau tidak saya dengar salah dengar ya. Jadi airnya tuh sebenarnya mungkin sebagus air-air ajaib yang ada di muka bumi enggak, tapi setidaknya dasar ilmiahnya itu berusaha para ahli itu membuat air yang kandungannya sifat-sifatnya tuh mirip dengan air zam-zam atau air-air ajaib yang lain. Ya, tapi kan kita nggak tahu seberapa banyak yang belum kita ketahui tentang air zam-zam. Tapi setidaknya ada dua pokok dari penelitian-penelitian di jurnal-jurnal kedokteran tuh orang pada tahu bahwa air zam-zam dan air-air ajaib yang lain itu ternyata pertama dia mengandung antioksidan dalam jumlah yang banyak, sehingga kalau orang minum air itu terus menerus otomatis dia minum kayak minum suplemen antioksidan secara terus menerus. Kemudian juga antioksidan yang di air-air ajaib itu tuh ternyata dari berbagai penelitian banyak yang ternyata kandungannya adalah jenis antioksidannya adalah hidrogen. Nah, si hidrogen ini dari banyak penelitian bisa ternyata bisa memiliki banyak sekali kelebihan dibandingkan antioksidan yang biasa digunakan oleh kebanyakan orang saat ini kayak vitamin C, vitamin E, suplemen-suplemen antioksidan yang lain. Itu ternyata si hidrogen ini punya banyak sekali kelebihan. Jadi sama-sama antioksidan tapi kelebihannya banyak gitu. Jadi kalau dibilang setara sama air zam-zam atau air-air ajaib, kayaknya sih belum, tapi sifat-sifatnya tuh mirip. Salah satunya itu antioksidan, dan yang kedua kebanyakan air-air ajaib itu termasuk air zam-zam itu sifatnya tuh pH-nya agak tinggi, jadi bersifat basa. Nah, si air-air yang hidrogen ini juga dibuat dengan metode namanya metode elektrolisis. Kalau menggunakan mesin water ionizer namanya, itu bisa menghasilkan air yang kaya hidrogen dan otomatis sifatnya juga agak sedikit basa, pH-nya tinggi, lebih tinggi dibandingkan air yang biasa kita minum. Ya, ya dokter. Jadi air hidrogen ini adalah air yang pH-nya tinggi ya dok ya. Jadi seperti air alkali begitu ya? Ya enggak, tapi alkali itu cuma salah satu sifatnya. Jadi air yang hidrogen itu sifatnya salah satunya pH-nya tinggi, tapi manfaat utamanya itu bukan di pH-nya, karena masih banyak juga air-air di pasaran yang pH-nya tinggi tapi tidak mengandung hidrogen. Oh Tapi iya kalau betul sekali. air hidrogen itu tuh dia kaya akan hidrogen, jadi kandungannya itu bisa diukur kandungan hidrogennya tuh. Tapi kalau misalnya dibuat dengan mesin khusus yang bisa bikin air hidrogen sendiri, itu pH-nya juga tinggi. Jadi itu ada manfaat tambahan kesehatan seperti kalau kita minum air-air yang sifatnya alkali. Oke, ya. Jadi belum tentu semua yang ada di pasaran, air-air mineral yang judulnya itu tanda kutip air alkali itu mengandung hidrogen ya, Dok ya. Jadi hanya air tertentu Karena saja. ya, karena si air hidrogen itu tuh molekul yang sangat kecil, yang kalau di tabel periodik itu tuh tabel periodik unsur-unsur itu tuh dia ada yang di ujung paling kiri. Jadi itu molekul yang paling kecil di alam semesta. Jadi dia biasanya sih kalau kita beli air-air yang sifatnya alkali itu pada saat pembuatan awalnya itu mengandung hidrogen dalam jumlah yang tinggi. Tapi kalau udah sampai ke supermarket, ke minimarket gitu, karena terlalu lama kadar hidrogennya tuh udah hilang sama sekali. Karena biasanya hidrogen itu cuma bisa bertahan paling lama tuh sekitar 1 sampai 2 hari. Jadi kalau udah terlalu lama, si hidrogennya tuh udah nggak ada, cuma sifat alkalinya aja yang masih ada gitu. Oh, gitu. Jadi sebenarnya air-air hidrogen sebenarnya itu tidak ada di pasaran ya, Dok ya? Kalau di Indonesia belum ada karena teknologinya belum ada yang bisa menjaga si hidrogennya tuh nggak keluar gitu. Tapi kalau di Jepang itu ada beberapa merek yang dia punya teknologi sendiri. Jadi pada saat dibuat si hidrogennya tuh ada di dalam kemasan. Selama si kemasan yang nggak dibuka itu hidrogennya masih tinggi. Nanti kalau orang beli air hidrogennya kemudian dibuka, diminum, kalau udah dibuka nanti pelan-pelan akan turun. Jadi kalau di Jepang sendiri ada merek-merek yang air yang sifatnya tuh kaya akan hidrogen. Jadi teknologinya udah bisa menjaga si hidrogennya tetap di dalam kemasan sampai dibuka gitu. Tapi kalau yang di Indonesia,
kalau kita bikin air hidrogen itu otomatis dalam beberapa jam berkurang, terus sampai 1 hari 2 hari itu udah nggak ada. Jadi sampai makanya si produsennya nggak berani bilang itu air hidrogen, cuman bisa bilang itu air yang sifatnya alkali, karena sifat alkalinya bisa bertahan lama antara 2 sampai 4 minggu. Tadi juga udah ada yang bertanya dong, yang pertama itu katanya kalau air hidrogen bisanya didapat di warung-warung atau di toko-toko katanya gitu. Yang sebelumnya tadi ya, yang kita dokter belum join tadi. Bisa nggak dapet di mana katanya gitu dok kalau air hidrogen. Kalau Jadi, air hidrogen sendiri, kalau di Indonesia ini ada udah mulai banyak sejak tahun 2014 tuh ada yang masuk Kangen Water misalnya. Kangen Water itu produsen air hidrogen yang pertama kali masuk ke Indonesia. Tapi dia kandungan hidrogennya nggak terlalu tinggi, cuma sekitar 350-400-an. Kemudian nanti sejak tahun 2016, 2017 sudah mulai banyak sekali tumbler-tumbler yang harganya sangat ekonomis, itu bisa menghasilkan air hidrogen dengan kadar yang cukup tinggi sampai di atas 1.000 gitu. Dan harganya tuh nggak terlalu mahal, antara sekarang malah ada awal-awal masuk tuh harganya antara 3-4 jutaan. Kemudian sekarang udah banyak sekali yang buatan Korea, buatan Cina yang harganya cuma 1 juta 2 jutaan. Itu bisa sifatnya portable dan bisa memproduksi air hidrogen sendiri dan kita bisa bawa kemana-mana. Jadi si tumblernya tuh bisa dimasukin air biasa, diproses sekitar 3-5 menit, kemudian dalam 5 menitan itu udah kaya akan hidrogen, kita bisa langsung minum gitu. Jadi untuk memperoleh air hidrogen tuh saat ini di Indonesia nggak bisa beli air hidrogen langsung karena kandungan hidrogennya pasti rendah. Jadi dia harus punya mesin sendiri. Ya, ada yang dua di Indonesia itu mesin yang bisa bikin air hidrogen tuh cuman Kangen Water sama Life Water, baru 2 merek yang masuk. Sementara kalau tumblernya udah banyak sekali, udah ada lebih dari 10 tumbler macam-macam mereknya. Bisa cari tumbler hidrogen aja, cari di internet itu, apa di toko online gitu udah banyak sekali. Tapi intinya harus dicari tumbler yang bisa menghasilkan hidrogen dengan kadar yang tinggi di atas 1.000 kalau bisa gitu. ya. Jadi terjawab ya, jadi tidak ada yang di pasaran, tidak ada ya dok ya, jadi harus dibuat sendiri ya. Karena tadi bertahannya itu paling lama 1 hingga 2 hari ya dok ya, jika melalui elektrolisis itu ya, seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang bertanya dokter, apa bedanya hidrogen dari Rafa_Erna? Apa bedanya hidrogen dengan air oksi katanya dok? Karena mereka lebih banyak menemukan air oksi. Kalau air oksi itu air yang diklaim, jadi air oksi itu air yang kandungan oksigennya lebih tinggi daripada air biasa. Ya diharapkan bisa memberikan manfaat kesehatan. Tapi sampai saat ini tuh penelitian yang tentang air oksi itu nggak banyak, antara 2-3 penelitian gitu ya. Tapi itu juga tidak menunjukkan manfaat. Keamanan sih aman, cuman lebih mahal, tapi manfaatnya nggak ada yang khusus. Karena sebenarnya kalau oksi itu kan airnya, misalnya airnya kandungan oksigennya tinggi di dalam airnya, kemudian masuk ke dalam saluran cerna, diserap masuk pembuluh darah, nanti diharapkan oksigen lebih tinggi. Padahal sebenarnya oksigen kan bisa kita hirup lewat saluran nafas. Jadi sampai saat ini di dunia kedokteran itu air oksi itu dikatakan tidak punya manfaat tambahan dibandingkan air biasa gitu. Jadi kalau air oksi itu kandungan oksigennya tinggi, kalau air hidrogen itu air kandungan hidrogennya tinggi. Tapi penelitian tentang air hidrogen itu banyak sekali, lebih dari sekitar 1.000 artikel penelitian ilmiah di dunia kedokteran tentang air hidrogen yang menunjukkan manfaatnya, terutama pada selain pada pengobatan, terutama pada pencegahan penyakit, termasuk untuk anak-anak berkebutuhan khusus, ada pasien-pasien dengan gangguan neurologi, stroke, gangguan depresi, anxiety, itu yang banyak sekali efek ke otaknya, dan bukti-bukti penelitiannya sangat banyak. Kalau air oksi itu nggak ada, bahkan menunjukkan bahwa itu lebih bagus dari air biasa aja itu nggak ada. Jadi ada yang penelitian yang menunjukkan bahwa ternyata orang yang minum air oksi dengan yang enggak itu sama aja hasilnya, nggak ada bedanya gitu. Mau oksi atau super O2 begitu ya, jadi ini merek ya dok ya, Ya. itu juga sama ya dok ya. Ya, itu jawab. Tadi kembali lagi yang tadi Kangen Water ya dok ya, Kangen Water ya. Ada beberapa pertanyaan tadi bahwa kalau misalnya kan sekarang dari Kangen Water misalnya dok ada dijual-jual berupa botol ya. Ya, yang udah di botol, ada di botol, apakah itu masih bertahan? Karena kan satu tadi katakan
dia juga mengandung hidrogen ya. Nah, sekarang banyak di pasaran dok, di Ya, botol-botol, di ya dari dulu tuh memang Kangen Water kan karena memang pertama kali masuk ke Indonesia. Jadi di Jepangnya sendiri tuh Kangen Water merupakan salah satu dari sekitar 19 perusahaan yang menghasilkan mesin water ionizer. Jadi banyak sebenarnya ada 40 jenis mesin, 40 merek di Jepang itu dari 19-20 perusahaan. Salah satunya tuh si Kangen Water. Yang masuk ke Indonesia tahun 2014 tuh Kangen Water. Jadi memang paling banyak dikenal. Cuman kekurangannya Kangen Water itu kadar hidrogennya itu rendah dan ya. juga seperti sifat-sifat kadar hidrogen yang lain kalau disimpan lama di botol karena si hidrogen tuh molekulnya sangat kecil dia tuh bisa keluar dengan cepat gitu dia bisa menembus bahan apapun cuman apa namanya perlu waktu tapi dalam 1 hari 2 hari itu udah nggak ada bahkan kalau misalnya kayak Kangen Water kadar hidrogennya sekitar 300-400an itu belinya pagi sorenya itu udah nggak ada hidrogennya jadi memang lebih bagus pakai tumbler-tumbler hidrogen yang kadarnya tuh tinggi dan bisa langsung diminum pada saat kita produksi. Jadi kita dapat memastikan bahwa kita dan anak-anaknya tuh dapat si hidrogen yang berkualitas yang kadarnya tinggi. Kalau minum air Kangen Water yang dalam bentuk galon itu tuh bisa dipastikan hidrogennya kalau diukur pakai alat hidrogen meter tuh udah nggak ada. Paling sifat alkalinya aja. Kalau sifat alkalinya kan banyak banyak juga di pasaran yang jual air-air alkali. Memang manfaatnya ada, tapi nggak sebanyak manfaat hidrogen gitu. Ya, ya. Alhamdulillah ya, dok ya. Ini apa menarik sekali ya tentang hidrogen ternyata. Kembali lagi tadi ke tema ya dok ya, bahwa mulai manfaat otomatiskan anak beraktif. Nah, kira-kira mulai kapan anak bisa diberikan air hidrogen ini dok? Mulai kapan anak atau bayi bisa diberikan air hidrogen ini? Jadi si air Usia hidrogen ini tuh sebenarnya air biasa ya, cuman airnya itu diproses pakai tumbler atau pakai mesin water ionizer. Kemudian setelah diproses kandungan hidrogennya jadi tinggi. Bedanya cuma itu aja. Nah, artinya dan juga dari penelitian di Depkes Jepang namanya post marketing surveillance dari tahun 66 sampai sekarang itu nggak ada efek samping yang berbahaya untuk semua usia gitu dari laki-laki, perempuan, tua, muda, anak-anak, bayi semua. Intinya tuh kalau bayi di atas umur 6 bulan ketika dia udah bisa minum air biasa, kalau 6 bulan pertama kan masih ASI eksklusif bagusnya. Jadi dia nggak minum air selain air ASI eksklusif. Setelah 6 bulan kan dia mulai minum air biasa, misalnya makan bubur segala macam kan pakai air biasa. Nah itu jauh lebih bagus kalau dari awal itu dia udah mulai airnya tuh jadi air hidrogen karena prinsip dari air hidrogen itu bukan kayak kita tuh misalnya nyuruh orang olahraga gitu. Olahraga tuh kan perlu waktu, perlu menyempatkan dan sebagainya gitu ya. Kadang-kadang kepatuhannya susah. Kalau orang minum kan tiap hari orang harus minum. Nah, si air hidrogen ini tuh cukup gantikan air yang biasa kita konsumsi sehari-hari dengan air yang kaya akan hidrogen. Jadi airnya diproses dulu gitu. Jadi kalau kita mau ngasih ke anak kita yang bayi misalnya dari mulai 6 bulan ke atas mau minum sebelum diminum itu masukin dulu ke tumbler atau diproses dulu di mesin water ionizer kemudian baru minum. Dengan kayak gitu dia dapat airnya untuk rehidrasi tapi di dalam airnya tuh ada hidrogennya. Si hidrogennya itu nanti berfungsinya salah satunya sebagai antioksidan melindungi si bayinya dari berbagai kerusakan akibat radikal bebas. Tapi manfaat-manfaat lainnya juga sangat banyak. Nanti mungkin dibahas pas tentang manfaat-manfaat dari hidrogen ya. Jadi kalau mulainya sih dari awal sekali. Dari sejak pertama kali bayinya udah dikasih air putih biasa gitu. Nah air putihnya ganti aja sama air hidrogen gitu. hidrogen, ya betul. Nah sekarang dok, jika tadi bisa dimulai dari usia lebih dari 6 bulan karena sudah masuk fase itu, apakah dengan mengkonsumsi air hidrogen ini anak yang biasanya muncul hiperaktifnya di usia balita, apakah bisa menurunkan angka kejadiannya? Jadi gini, Karena dari usia lebih dari 6 bulan sudah diberi ya, seperti itu. jadi si air Ya. hidrogen itu punya banyak manfaat kesehatan. Dari situs Molecular Hydrogen Institute misalnya, kalau kita cari www.molecularhydrogeninstitute.com misalnya, itu dikatakan manfaatnya itu lebih dari 170 penyakit. Jadi kalau orang udah punya penyakit tertentu, dari mulai diabetes, kolesterol, apa namanya, hipertensi, macam-macam, dia minum air hidrogen, artinya dia menggantikan air yang biasa. Itu
jauh lebih bagus. Banyak sekali manfaatnya. Salah satunya mengurangi jumlah obat-obatan. Tapi manfaat terbesar dari air hidrogen itu sebenarnya adalah untuk pencegahan penyakit. Jadi untuk orang yang punya atau anak yang punya bakat penyakit tertentu, misalnya dari orang tuanya atau kakak-kakaknya banyak yang berkebutuhan khusus, yang punya alergi tertentu gitu ya sejak umur tertentu, si adiknya itu tuh dari awal udah dikasih air hidrogen. Karena si air hidrogen itu dia tuh banyak sekali manfaatnya. Jadi kalau misalnya kita ngasih vitamin C ke anak kecil kan, itu kan vitamin C itu fungsinya salah satu yang utamanya itu sebagai antioksidan. Jadi melindungi si tubuh anaknya dari kerusakan akibat radikal bebas. Nah, si hidrogen juga gitu, sebagai antioksidan, dia melindungi tubuh dari radikal bebas. Tapi bedanya sama vitamin C, vitamin E atau antioksidan lain, si hidrogen ini punya efek selain sebagai antioksidan, dia punya efek anti radang. Jadi punya efek anti radang, anti inflamasi itu. Jadi nanti kalau misalnya di otak anaknya misalnya ada radang yang berlebihan, itu bisa dibantu, gak cuma sekedar antioksidan, dia bisa mengurangi radangnya. Dia punya efek anti alergi, dia punya efek anti apoptosis atau meningkatkan istilahnya memperpanjang umur sel. Kemudian punya efek prometabolik dan bisa meningkatkan daya tahan tubuh, efek imunomodulator. Jadi secara umum tuh si air hidrogen itu membuat sel-sel tubuh tuh bekerja dengan lebih baik. Dan juga kelebihannya, jadi kalau misalnya kita masukin suplemen tertentu yang isinya antioksidan, ukurannya kan besar karena ukuran dari molekul antioksidan itu biasanya besar-besar. Tapi kalau hidrogen karena sebagai antioksidan itu dia ukurannya sangat kecil. Contohnya perbandingan antara hidrogen misalnya dengan ukuran vitamin C itu bisa 80 kali lebih kecil kadar ukuran dari si molekul hidrogen. Jadi artinya kalau dia masuk ke pembuluh darah bareng sama vitamin C, kemudian dia masuk ke otak, di otak tuh ada yang namanya blood brain barrier, ada sawar darah otak. Nah itu tuh nggak semua antioksidan bisa masuk ke otak. Sementara kan pusat gangguan atau pusat kelainan utama yang jadi dari anak yang tadinya nggak ada kebutuhan khusus jadi kebutuhan khusus itu kan adanya di otak. Nah itu si antioksidannya masuk terus ke dalam otak, melindungi si sel-sel otaknya dari dalam. Bahkan dikatakan si hidrogen itu nggak cuma bisa masuk ke dalam sel, tapi karena ukurannya sangat kecil dia bisa masuk ke dalam inti sel, mempengaruhi, melindungi DNA, kemudian masuk ke mitokondria, melindungi pembentukan energinya. Jadi dia melindungi sel itu dari dalam. Sementara antioksidan lain itu cuma melindungi sel dari luar, itu pun kalau bisa masuk ke otak. Kadang-kadang nggak semua antioksidan itu bisa masuk ke otak karena ukurannya yang besar. Nah, si hidrogen ini dia bisa masuk ke otak dengan ukuran yang sangat kecil tadi. Kemudian dia bisa punya efek antioksidan melindungi si sel-sel di otak dari radikal bebas. Tapi dia punya efek yang lain, anti radang, anti alergi, anti apoptosis, anti prometabolik, meningkatkan daya tahan tubuh juga gitu. Jadi kalau misalnya diberikan sejak dini, diharapkan si anak-anak yang di keluarganya tuh ada bakat penyakit-penyakit tertentu, misalnya berkebutuhan khusus, misalnya saudara-saudaranya ada yang berkebutuhan khusus, itu tuh diharapkan dengan mengkonsumsi air hidrogen sejak dini, itu bisa mencegah terjadinya berbagai kelainan. Jadi nggak cuma yang ditakutkannya aja, yang punya bakat aja, tapi kelainan-kelainan yang lain juga, misalnya alergi, asma, kemudian juga penyakit-penyakit gangguan saluran cerna, gangguan saluran nafas, itu kan biasa di anak-anak tuh kayak gitu, atau anak-anaknya jadi gampang sakit karena daya tahan tubuhnya kurang bagus. Nah dengan minum air hidrogen ini tuh banyak sekali manfaat yang dia peroleh, dan juga yang satu lagi tuh gak terlalu susah gitu kita nyuruh anak itu untuk minum. Salah satunya karena si air hidrogen itu diproses dengan yang namanya metode elektrolisis. Metode elektrolisis ini menghasilkan air yang menurut para ahli itu ukurannya lebih kecil. Jadi airnya tuh lebih ringan, lebih istilahnya lebih segar, lebih ringan. Jadi si anak-anak tuh lebih gampang dimotivasi untuk minum karena airnya rasanya lebih enak dan lebih ringan, jadi nggak kembung gitu. Kalau anak kecil kan disuruh minum misalnya banyak-banyak kembung, dia nggak mau minum lagi. Tapi kalau si air hidrogen ini karena dia diproses pakai elektrolisis, terionisasi disebutnya ionized water, si molekulnya tuh jadi lebih kecil, jadi lebih ringan buat anaknya,
Dan kalau anaknya minum banyak itu nggak jadi kembung. Itu jadi membuat si orang tuanya itu lebih mudah memotivasi anak-anaknya untuk apa namanya minum lebih banyak, karena salah satu yang menyebabkan banyak sekali keluhan itu adalah dehidrasi. Jadi apalagi anak berkebutuhan khusus kadang-kadang susah disuruh minum, sangat pemilih ya, nggak mau ini, nggak mau itu. Nah kalau minum air hidrogen itu biasanya lebih gampang dimotivasi, jadi bisa dipertahankan dalam jangka waktu yang lama gitu. Ya, wah, luar biasa sekali dok penjelasannya ya. Betul-betul apa jelas sekali dan bermanfaat sekali ya dok ya, luar biasa sekali. Mungkin sekarang juga waktu masih ada waktu 5 menit lagi dok. Kira-kira tipsnya bagaimana untuk membiasakan anak untuk minum, kemudian manfaatnya lagi yang luar biasa kepada anak itu. Jadi memotivasi anak agar mau dengan kata-kata kita, ya, agar anak itu mau membiasakan diri. Bagaimana dok? Sebenarnya gini, kalau manusia itu kan, kalau anak kecil itu tuh sebenarnya makan dan minum itu relatif naluriah ya. Kalau dia lapar dia minta makan, kalau minum dia minta minum gitu. Kalau haus dia minta minum. Nah jadi kalau di rumah itu cuman ada airnya air hidrogen. Jadi kapanpun dia haus dia pasti minum air hidrogen. Jadi memang salah satu cara paling mudah untuk membiasakan anaknya minum air hidrogen itu adalah dengan menyediakan si air hidrogen tuh di rumah tuh, jadi nggak ada alternatif lain. Anak tuh kalau pengen minum tuh pasti minum air hidrogen. Itu satu. Yang kedua, harus juga ditekankan. Jadi gini, kita tuh memastikan. Jadi biasanya kalau saya kan dokter penyakit dalam, jadi saya tuh biasanya yang pakai air hidrogen ini untuk pasien-pasien penyakit dalam, pasien diabetes, pasien kolesterol, darah tinggi, jantung, macam-macam. Nah itu tuh cara yang gampang untuk ke orang dewasa sih nggak susah. Saya tinggal bilang, ini pokoknya harus minum air ini 1 gelas tiap 2 jam. Haus nggak haus minum. Karena kadang-kadang di pusat otak itu, di bagian hipotalamus itu ada yang namanya pusat rasa kenyang. Itu tuh ada 2, pusat haus sama pusat lapar. Kalau misalnya anaknya kurang minum, si anak tuh kadang-kadang salah dapat sinyal, dianggapnya kurang makan, jadi dia akan ngerasa lapar padahal sebenarnya kurang minum. Malah anaknya nanti jadi kadang-kadang jadi overweight, obesitas, childhood obesity gitu ya. Itu salah satunya si orang tua tuh harus mengingatkan terus anaknya untuk minum secara teratur. Karena kalau minum langsung banyak juga susah. Lebih gampang tuh misalnya tiap 2 jam pakai alarm minum 1,5 gelas, 1 gelas gitu ya. Jadi artinya diingatkan, nanti dibiasakan dulu. Dan terus jika ya di istilahnya banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita tanamkan ke anak tentang air putih. Misalnya minum air putih itu manfaatnya ini, sehingga udah tertanam di pikirannya. Kemudian dibiasakan bahwa tiap 2 jam minum 1 gelas, lama-lama nggak pakai alarm lagi. Nanti dia udah terbiasa, mau nggak mau setelah udah beberapa jam udah merasa haus pengen minum. Dan kita pastikan di rumah itu nggak ada air lain kecuali air hidrogen. Jadi itu kita punya water ionizer, jadi di dispensernya air hidrogen juga. Jadi si anak tuh ketika haus dia akan mencari akan mencari si minumnya itu pasti dapatnya air hidrogen. Nanti lama-lama kalau orang udah biasa minum air hidrogen, dia nggak akan suka minum air yang lain karena si air hidrogen itu rasanya lebih ringan, lebih segar gitu ya. Jadi dia akan beda kalau minumnya air biasa gitu. Iya betul. Iya betul, enak banget ya dok, air hidrogen itu sejuk, rasanya tuh gimana ya, susah diceritakan dengan kata-kata. Terus kalau info juga ya dokter Andi, kali ada yang teman-teman kan tadi ada yang bertanya beberapa, bagaimana mendapatkan alat hidrogen ionizer-nya katanya dok, gimana dapat alatnya? Bagaimana mendapat tumbler-tumblernya dok, bisa menghubungi siapa? Oh gitu. Kalau itu nanti bisa lewat dokter Icol kali. Kalau yang mau pesen ke dokter Icol aja, nanti bisa ke klinik kita. Itu juga sebenarnya banyak di pasaran tuh tumbler-tumbler yang harganya nggak terlalu mahal. Cuman jangan sampai salah pilih. Jadi ada beberapa yang kita rekomendasikan. Mungkin nanti bagi yang tertarik bisa
minta tolong ke dokter Icol, nanti kita minta nomornya, ada kan yang admin yang biasa dihubungin untuk yang apotek kita, itu bisa menghubungi di situ, bisa nanti dikirim. Intinya sih jangan salah pilih memilih yang tumbler yang kadar hidrogennya tuh rendah gitu. Karena kadang-kadang nggak dikasih tahu berapa kadar hidrogennya, cuma tumbler hidrogen, ternyata kadar hidrogennya cuma sekitar 600, 700, padahal sebenarnya ada di pasaran yang harganya juga sama, bisa kadarnya sampai di atas 1000 gitu. Itu yang perlu dipastikan, karena itu manfaat hidrogen itu terutama pada kadarnya, makin tinggi kadarnya makin besar manfaatnya juga gitu. Jadi nggak ada efek samping ya dok ya? Setinggi apapun kadar hidrogen sampai tidak ada sekarang ya? tuh dari tahun 66 sampai tahun 2019-2020 ini, si Depkes Jepang dan Depkes Korea Selatan tuh tidak pernah mencabut rekomendasi keamanan dan manfaat dari si air hidrogen sejak tahun 1966 pertama kali diizinkan penggunaannya di Jepang dan di Korea gitu. Ya, tuh ada beberapa yang tertarik. Iya Bu Novi, ini alumni Trans juga. Kemudian Ibu Maya juga ya, Ibu Maya udah ikut itu batch 2 dok. Batch 2 latihan ini ya, intermittent fasting ya dok ya, udah ikut juga dokter. Itu bisa ke admin, kalau yang ikut pelatihan batch 2, kalau pengen tumblernya tinggal hubungin admin aja, nanti dikirim ke rumahnya. Ya, itu juga Ibu Novi ya, nanti kami beritahu alamatnya ya Bu Novi. Okay. Ya. Kemudian dokter Andi, kalau memang ada mau konsultasi nih langsung dokter Andi, kemana kira-kira alamatnya atau alamat lengkapnya atau kliniknya dok? Boleh di-share di sini? Oh, saya sih kliniknya di Karawang. Di Karawang jauh Ya, ya, kalau dari Bandung mah. ada beberapa ini ya join, ada beberapa yang join dari Karawang nih dok tuh. Oh, gitu. Ada dokter Dian tuh. Jalan Melati nomor 9 di Jalan daerah Melati. Guro. Nomor 9 nama di daerah kliniknya? Guro 2. Jalan Melati nomor 9, klinik Interna Medica. ya, Interna Medica. Daerah mana nih dok? Melati nomor 9 tadi? Daerah Karawang Barat sih, di tengah kota itu Mbak, di apa Karawang namanya? Di belakang Mega M. Ya, Di belakang Mega M. Ini soalnya ada beberapa di Karawang tuh dok gabung dokter Dian ya tadi yang punya klinik Dian Skincare tuh dok. Nanti kali aja mau borong tumblernya ya buat anti aging. Ya mungkin. Cukup luar biasa dokter Andi, terima kasih, luar biasa sekali ilmunya, mudah-mudahan menjadi amal jariah buat dokter juga, kemudian berkah untuk semua yang menontonnya juga. Ada tambahan dokter mungkin atau apa yang dokter ingin sampaikan sebagai penutup? Nah, jadi banyak sekali apa namanya pola hidup sehat yang istilahnya disarankan oleh para dokter, para tenaga kesehatan gitu. Tapi jarang sekali yang membahas tentang apa dan berapa banyak yang harus kita minum gitu. Tentang air sendiri itu jarang, orang tuh biasanya disuruh olahraga, suplemen, jaga makan. Tapi tentang minum sendiri ini sering terlupakan. Jadi kalau pengen hidup sehat, salah satu cara yang paling gampang tuh dengan memperhatikan apa yang kita minum dan berapa banyak yang kita minum. Nah, untuk apanya yang kita minum itu, penelitian jurnal-jurnal kedokteran menunjukkan bahwa memang air yang kaya akan hidrogen itu memiliki banyak sekali manfaat tambahan dibanding kita minum air biasa, dan keamanannya dalam jangka panjang juga sangat aman untuk seluruh usia, seluruh orang dengan berbagai penyakit juga aman. Jadi mulai sekarang kalau bisa dipelajari lebih dalam, kemudian kalau sudah yakin, ganti air yang biasa kita minum sehari-hari itu dengan air kayak hidrogen. Moga-moga itu manfaat terbesarnya adalah bisa mencegah berbagai penyakit yang walaupun kita saat ini sehat, kalau kita tidak menerapkan pola hidup sehat yang mudah, yang bisa jangka panjang, nanti lama-lama tuh akhirnya keluar penyakit juga satu-satu. Nah, salah satu cara paling gampang untuk mencegah berbagai penyakit itu adalah dengan mengganti air yang biasa kita minumnya dengan air kayak hidrogen. Iya. Luar biasa. Intinya you are what you drink kali dok ya. Ya betul. Kan you are what you eat ya dok ya. Sekarang ya kita rubah ya. You are what you drink. Untuk sehat itu. Ya luar biasa sekali dokter Andi Pratama, internis dari klinik Interna Medica. Terima kasih sekali. Semoga bermanfaat. Dan waktu kita ketemu lagi, jangan bosan ya dok ya, dihubungi. Ya, mari.
Jazakallahu khairan. Terima kasih Oke. dokter. Ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Minggu kedua ini walaupun tadi ada awalnya yang belum lancar masuknya Dokter Andi, akhirnya terlaksana juga. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah bergabung ya. Pak Rafa underscore Erna, kemudian Pak Arif Budiman, kemudian siapa lagi ini? Bu Novi, Bu Ai, Mia, Viktara, Dokter Dian, terima kasih juga. Kemudian Pak Fitra sama hipnoterapi, terima kasih juga ya. Jadi intinya mulai sekarang rubahlah kebiasaan minum ya. Jadi manfaat mengotomatiskan atau membiasakan anak hiperaktif, ternyata tidak hiperaktif saja, anak siapapun usia mulai dari 6 bulan ke atas bisa mulai untuk minum hidrogen ya. Jadi keluar biasa hidrogen itu kandungannya dan kerjanya yang sangat nano dan sangat kecil sekali karena masuk ke blood barrier otak. Jadi anak-anak yang kira-kira ada cenderung hiperaktif, ada anak-anak yang ada riwayat keluarganya kebutuhan khusus di atas ya, maka bisa dimulai untuk minum ini. Atau untuk diri sendiri, ada riwayat keluarga dengan penyakit lain, kita bisa memulai untuk minum hidrogen. Untuk mendapatkan hidrogen, nanti bisa hubungi saya, bisa ke dokter hipnopunktur, atau bisa juga ke klinik hipnopunktur atau ke ruang dokter. Oke, terima kasih sudah join. Terima kasih, semoga menjadi berkah yang manfaat dan luar biasa hari ini. Saya pamit, kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.